Shalom Bapak Ibu semua. Seorang bapak dari suku yang cukup terkenal di Sumatera Utara datang kepada saya dan berkata, "Pak Jul, saya punya seorang keluarga yang mualaf, Pak. Dan ketika datang berkunjung ke rumah saya tahu bahwa makanan tidak mereka makan dari rumah saya. Istri saya menghidangkan air untuk diminum oleh mereka, namun tetap mereka enggan untuk meminum air yang kami hidangkan. Dan ketika saya bertanya, kenapa hal itu terjadi? Keluarga saya mengatakan, kami tidak bisa meminum dari orang yang berbeda akidah dengan kami. Nah, saya menjawab, berarti keluarga Bapak itu belum memahami atau belum tahu kalau ternyata air yang terkena bangkai, terkena darah menstruasi, terkena kotoran manusia pun bisa diminum dan itu halal dalam Islam. Mau tahu ulasan kita lebih lanjut? Tunggu video ini. Berbicara tentang haram atau najis Bapak Ibu, saya mau memberitahu kepada Bapak Ibu bahwa di dalam Islam, istilah najis itu adalah suatu keadaan sifat benda yang berhubungan dengan kesuciannya. Jadi kalau semua yang najis itu hukumnya haram untuk dimakan maupun untuk diminum. Dan benda yang terkena yang najis pun tidak akan bisa dipakai untuk sholat Bapak Ibu. Nah, najis itu tidak sama dengan kotor. Benda yang terlihat kotor sebenarnya tidak najis. Nah, misalnya tanah atau baju kotor itu tidak dikatakan najis Bapak Ibu. Dan itu boleh dipakai pada saat sholat. Dan semua yang najis itu haram untuk dimakan. Tetapi tidak semua yang haram bisa juga najis. Misalnya, makanan yang dibeli dengan uang hasil kejahatan, makanannya itu tidak najis Bapak Ibu. Tetapi itu haram untuk dimakan. Demikian penjelasan tentang mana najis, mana itu haram. Bisa keduanya menjadi haram dan najis, dan bisa barangnya tidak najis tetapi haram. Nah, kembali ke air Bapak Ibu. Di sini kita dibantu oleh literatur hadis di dalam Sunan At-Tirmidzi 61 dikatakan telah menceritakan kepada kami Hannad dan Al-Hasan bin Ali Al-Kalal dan yang lainnya. Mereka berkata telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Al-Wahid bin Katsir, dari Muhammad bin Ka'ab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Rafi bin Khadij, dari Abu Said Al-Khudri. Ia berkata, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dari air sumur, buda'ah, yang dibuang ke dalamnya terdapat kain bekas pembalut haid, daging anjing dan bangkai? Maka Rasulullah menjawab, sungguh air itu suci. Tidak ada sesuatu yang membuatnya najis. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda menghidangkan minuman kepada saudara kita yang dari Islam, berdasarkan literatur ini, tidak ada satupun yang bisa membuat air minum itu najis. Jadi sebenarnya bagi saudara-saudara kita yang dari Islam yang belum tahu ayat ini, wajar ketika mereka seolah-olah enggan meminum air. Tentu maksud kita untuk menghidangkan minuman kepada mereka adalah dengan niat yang baik tentunya. Nah, literatur lain juga menyinggung tentang air di dalam Sunan Ibnu Majah. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah menceritakan kepada kami Syarik bin Tarif bin Syihab, ia berkata, aku mendengar Abu Nadrah menceritakan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami sampai ke sebuah mata air. Ternyata di sana terdapat bangkai keledai. Jabir berkata, kami menahan darinya hingga Rasulullah datang. Maka beliau bersabda, sesungguhnya air tidak menjadi najis karena sesuatu. Lalu kami mengambil dan meminum serta berbekal dengannya. Lihat Bapak Ibu. Terkena bangkai keledai pun itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang najis. Ingat, najis tidak bisa dimakan atau tidak bisa diminum. Dan ternyata air yang terkena bangkai keledai bisa diminum Bapak Ibu. Nah, dalam literatur yang lain, di dalam Sunan An-Nasai, apakah kita boleh berwudu di Sumar Buda'ah, yaitu sumur yang dijadikan sebagai pembuangan daging-daging anjing dan kotoran haid serta barang-barang busuk? Rasulullah bersabda, air itu suci, tidak ada suatu pun yang membuatnya najis.
Di dalam literatur yang lain, Bapak Ibu, di dalam Sunan Abu Daud, saya mendengar Rasulullah ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya engkau telah diberi air dari sumur bid'ah, yaitu sumur tempat pembuangan bangkai anjing, bekas kotoran haid dan kotoran manusia. Maka beliau bersabda, sesungguhnya air itu suci dan tidak ada suatu pun yang dapat menajiskannya. Nah, coba kita compare hadis dalam terjemahan bahasa Inggris, Bapak Ibu. Nah, di dalam literatur ini Bapak Ibu, dikatakan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri narrated that the messenger of Allah was asked, should we perform the wudu from the well of Buddha, while it is a well that menstruation rags and dog carcasses and filth are thrown in? The messenger of Allah replied, water is pure and nothing impurifies it. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, bahwa air itu murni dan tidak najis, dan tak ada satupun yang menajiskan air, Bapak Ibu. Nah, di dalam literatur yang lain, di dalam Musnad Ahmad, telah menceritakan kepada kami Ali bin Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya sebagian istri-istri Nabi mandi janabah, lalu Nabi berwudu dengan sisa airnya. Lalu mereka memberitahukan kepadanya, lalu beliau bersabda, sesungguhnya air tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu pun. Bapak Ibu, apabila seorang perempuan atau laki-laki baru berhubungan seksual, maka mereka harus mandi wajib, Bapak Ibu. Nah, mandi wajib ini ada rangkaian-rangkaian yang harus diikuti. Yang pertama, harus mengguyur kepala dengan 3 kali dan mencuci atau menggosok alat kelamin tidak bisa dengan tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Terus mengguyur air juga harus dari sebelah kanan dulu, kemudian ke sebelah kiri, dan lain sebagainya. Nah, bahkan ketika habis berhubungan seksual sekalipun, air mandinya itu masih bisa dipakai wudhu. Itu dalam literatur Musnad Ahmad. Nah, kalau kita perhatikan dengan kualitas air minum sekarang, khususnya dalam kualitas air minum dalam kemasan, lebih baik dibandingkan dengan yang dijelaskan oleh literatur saudara-saudara kita yang dari Islam. Bayangkan, air yang ada bangkai keledai, bangkai anjing, bekas haid, dan kotoran manusia pun masih bisa diminum. Nah, kalau kita lihat dengan kualitas air minum zaman sekarang, khususnya air minum dalam kemasan, ada 3 parameter yang harus dilakukan Bapak Ibu, yang harus diperhatikan. Mulai dari parameter fisiknya, yaitu baunya, jumlah zat padat terlarutnya, tingkat kekeruhannya, rasanya, suhunya, warnanya, daya hantar listriknya. Parameter kimianya, harus memperhatikan berapa kandungan besinya, fluoridanya, kesadahannya, kloridanya, mangan, natrium, nitrat, nitrit, pH, sulfat, kalium, zat organik, alkalinitas, semua harus diperhatikan. Yang ketiga adalah parameter biologi. Kita harus perhatikan berapa jumlah bakteri E. coli di dalamnya, Bapak Ibu. Dan itu pada umumnya, industri air minum sudah menerapkan food safety, Bapak Ibu, ISO 22000. Nah, kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya pernah bergabung di sebuah departemen khusus yang menjamin kualitas. Yang kita sering dengar, mungkin Bapak Ibu ada yang bergabung di dalam Quality Assurance Department di industri makanan dan minuman. Dan saya memanage departemen itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bandingkan dengan kasus saudara kita tadi, Bapak itu tadi, yang mana dia menghidangkan minuman, namun tidak diminum oleh keluarganya hanya karena beliau dianggap tanda kutip sebagai orang kafir. Padahal air yang terkena bangkai keledai, air yang terkena darah haid, air yang terkena kotoran manusia, air yang terkena setelah berhubungan seksual pun dianggap tidak najis, Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya yang perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Mana tahu Bapak Ibu ada keluarga yang mualaf, ya bisa sampaikan ayat ini, bisa sampaikan literatur-literatur ini. Jadi, ketika Anda menghidangkan air minum, artinya, tidak ada yang bisa menajiskan sekalipun Anda adalah orang yang berbeda akidah dengan saudara-saudara kita yang dari Islam.
Kita juga akan tetap melanjutkan penerjemahan Alkitab, khusus Murtadin Bapak Ibu. Karena sesuai dengan komitmen kita hanya akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang kita prediksi. Karena memang keterbatasan sumber daya dan sumber dana Bapak Ibu. Dan kita masih membutuhkan dana 459.318.000. Dan itu sudah termasuk cetak kitab suci dan distribusi kepada 1.200 orang kelompok murtadin yang tersebar di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar, Lampung, Aceh, dan Sumut, Bapak Ibu. Nah, sambil itu kita juga akan rencana membuat program video 13 pelajaran fundamental iman Kristen yang akan memperkuat dan memperkokoh iman kita bersama, Bapak Ibu. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.